Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang, bagaimana? Bisa bicara sebentar? Iya, bagaimana? Ini ada yang saya mau sampaikan, kan kemarin disuruh sama kepala sekolah, saya disuruh buat video untuk mempublikasikan buku ini. Iya. Karena dalam buku ini ada karangan puisinya iya, kita. iya. Pada saat proses pembelajaran kemarin kan itu disuruh rekam pada saat membaca puisi. Jadi saya tunjuk ada perwakilan 5 orang di kelas tersebut. Jadi, Tetapi ada beberapa siswa yang tidak siap untuk membacakan puisi tersebut karena direkam. oh, jadi ceritanya anak-anak di IPA 2 itu tidak siap baca puisi karena direkam. Iya, karena mendadak. Salah satu faktornya itu mereka kurang percaya diri. Jadi kita sudah tanya-tanya anak-anak apa masalahnya selain kenapa orang tidak percaya diri itu? Selain karena direkam itu? Karena ini juga kan Bu Guru, kemarin pertama kan saya baru bawakan materi tentang puisi. Jadi kan tidak mungkin pada saat belajar puisi mereka langsung praktek, itu pasti harus ada beberapa hari agar mereka dapat membacakan puisi, karena itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Oh iya, jadi menurutnya Ibu Sinta satu kelas itu semuanya tidak ada yang mau baca puisi? Ada beberapa orang yang membaca puisi karena memang sebagian siswa itu mereka ada yang suka membaca puisi, tetapi ada beberapa siswa yang tidak membaca puisi. Itu tadi salah satu faktornya, karena mereka kurang percaya diri, apalagi kan direkam. Jadi mereka grogi, takut. Jadi masalahnya dorang takut baca puisi karena kurang siap sama direkam. Iya, direkam. Kita sudah coba bicara sama kurikulum. Sama kurikulum sejauh ini belum, tetapi nanti ada rencana. Bagaimana menurutnya Ibu untuk solusinya nanti? Iya, tapi sebaiknya kalau kita sudah konsultasi juga sama guru-guru senior, pokoknya guru-guru bahasa Indonesia yang lain. Belum Bu Guru, tapi ini rencana setelah ini saya konsultasi sama mereka bagaimana nanti. Oh iya, jadi rencananya Ibu bagaimana? Maunya kita bagaimana rencana kita selanjutnya? Mau bicara sama kurikulum dulu atau sama guru-guru senior dulu? Jadi rencana itu yang pertama saya bicarakan dulu kepada guru-guru sejawat saya, guru-guru bahasa Indonesia, terkait masalah-masalah ini, supaya kita bisa pecahkan bagaimana nanti di kelas. Karena kan masalah ini tidak mungkin kita biarkan begini saja. Iya. Selanjutnya nanti kita bawa ke pihak kurikulum, bagaimana tanggapannya tentang masalah ini. Kalau konsultasi sama kepala sekolah terkait masalah yang Ibu Sinta hadapi ini sudah pernah dilakukan? Belum Bu Guru. Belum sejauh juga ini nih? belum, iya. Jadi kalau umpamanya apa yang kita harapkan untuk hasil yang kita harapkan untuk kalau kita bicara sama kurikulum? Belum Bu Guru. Belum sejauh juga ini nih? belum, iya. Jadi kalau umpamanya apa yang kita harapkan untuk hasil yang kita harapkan untuk kalau kita bicara sama kurikulum sama kepala sekolah? Tanggapannya kepala sekolah bagaimana? Jadi itu saya harapkan nanti mengenai masalah ini agar ada solusi dari teman-teman saya ataupun juga dari pihak kepala sekolah, bagaimana cara mereka menanggapinya, agar anak-anak tidak dibiarkan begitu saja, mereka dapat membaca, setidaknya ada dulu kemauan untuk membaca puisi. Jadi iya sih sebenarnya kalau saya begitu juga ke konsultasi sama teman-temannya dulu. Saya bicarakan dulu secara internal sama guru-guru bahasa Indonesia. Nanti ke kurikulum nih, baru kita lihat tanggapannya. Iya, tanggapannya bagaimana? Karena ini kan untuk kebutuhannya akreditasi. Jadi mau tidak mau harus. Iya, harus memang tugas kita sebagai guru, kita tidak bisa biarkan masalah ini berlarut-larut. Iya, memang itu rata-rata anak-anak apalagi di IPA 2 itu kalau direkam tidak percaya diri. Iya, orang tidak mau baca karena kurang percaya diri. Jadi nanti dikonsultasikan dulu bagaimana, karena ini apakah dirandom lagi dicari sampel yang baru atau bagaimana. Iya, itu saya mungkin Ibu Sinta. Iya Bu Guru, semoga masalah ini ada solusinya dari teman-teman sejawat saya ataupun dari pihak kepala sekolah. Iya, oke. Iya Bu Guru, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Panggung. Sudah bisa dimengerti sampai di sini? Bagus. Selanjutnya Ibu Guru mau memperkenalkan kepada kalian, ini adalah salah satu buku kumpulan puisi yang berjudul 1000 Bait Cinta Sang Guru. Buku ini ditulis oleh guru-guru inspiratif yang berada di wilayah Indonesia. Buku ini sudah diterbitkan oleh Kementerian pada tahun 2021 kemarin. Dalam kumpulan puisi ini adalah sebagai kristalisasi dari curahan, isi hati, harapan dan impian dari para pahlawan tanpa jasa.
Buku ini mengandung makna bahwa para pahlawan tanpa jasa memiliki harapan dan ingin segera negeri ini segera bangkit. Oleh karena itu puisi mereka tertuang di dalam kumpulan puisi ini. Di dalam buku ini terdapat karya dari salah satu guru SMA Negeri Duaraha yang bernama Ibu Yulianti. Beri tepuk tangan. Mereka buta. Dalam karya Yuliarti Ponoi Malaha SPD, SMA Negeri Duaraha. Bersimbah peluh, lalu meneteskan air mata. Duka meletus, laksana gemuruh. Kupanggil dia dalam rintihan. Lihatlah duka ini. Namun mereka buta. Sepiring nasi harus terbeli, berbagi dengan si buah hati. Laksana sembeli menusuk kalbu. Kupanggil dia sang penguasa, namun mereka buta. Ketika jiwa harus terjual demi ransel dan masa depannya, merasa terkoyak, goyang dan rapuh. Ku cari sang elang raksasa, namun mereka buta. Berlari, mencari di mana penjajah itu. Ingin ku bisik dalam raganya, bukalah matamu, lalu pandanglah kami, wahai sang berdasi. Sudah lelah kepalamu menghadap ke atas. Kini palingkanlah kepala berpeci itu melihat ke bawah. Dan katakan kepada kami bahwa engkau kini tidak buta, agar piring dan ransel sekolah kami bisa terisi. Namun, jika tak sudi engkau untuk membuka matamu, setidaknya katakan pada kami kalau hati nurani itu tidak buta. Mereka buta. Dalam karya Yuliarti Ponoi Malaha SPD, SMA Negeri Duaraha. Bersimpah peluh lalu meneteskan air mata. Duka meletus laksana gemuruh. Kupanggil dia dalam rintihan. Lihatlah duka ini. Namun mereka buta. Sepiring nasi harus terbeli, berbagi dengan si buah hati. Laksana sembeli menusuk kalbu. Kupanggil dia sang penguasa, namun mereka buta. Ketika jiwa harus terjual demi ransel dan masa depannya, merasa terkoyak, goyang dan rapuh. Ku cari sang elang raksasa, namun mereka buta. Berlari, mencari di mana penjajah itu. Ingin ku bisik dalam raganya, bukalah matamu,
lalu pandanglah kami, wahai sang berdasi. Sudah lelah kepalamu menghadap ke atas. Kini, palingkanlah kepala berpeci itu melihat ke bawah. Dan katakanlah kepada kami bahwa engkau kini tidak buta, agar piring dan ransel sekolah kami tidak berisi. Namun, jika tak sudi engkau untuk membuka matamu, setidaknya katakan pada kami kalau hati nurani itu tidak buta.